warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiatul Fitriah, NIM E20193168. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak ada perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan selanjutnya yaitu tentang perbedaan saham syariah dan saham pasar konvensional. Yang pertama yaitu terletak pada investasi terbatas pada sektor tertentu yang dimiliki oleh saham syariah. Sedangkan pasar konvensional investasi bebas pada seluruh sektor. Dan perbedaan yang kedua, pada saham syariah didasarkan pada prinsip syariah, sedangkan pasar konvensional didasarkan pada prinsip bunga. Yang ketiga yaitu pasar modal syariah melarang berbagai bentuk bunga atau judi dan lain-lain, sedangkan pasar konvensional memperbolehkan. Yang keempat yaitu adanya syariah yang mengatur berbagai aspek, contohnya seperti aset, investasi, dan lain-lain. Sedangkan pasar konvensional investasi secara umum pada produk hukum pasar. Yang terakhir yaitu pasar modal syariah terdapat mekanisme yang perusahaan berprinsip syariah ikut berprinsip sebagai perusahaan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wina Nuradia, NIM E20193159. Baik, saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum pasar modal syariah. Di sini landasan hukum pasar modal syariah itu dibutuhkan sebagai bentuk dasar dalam penetapan prinsip-prinsip syariah yang akan diterapkan di pasar modal. Nah, landasan ini yakni fatwa dan landasan hukum itu ada 14 fatwa, yang mana fatwa ini sudah bernaung dalam DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, sudah ditetapkan ada 14 fatwa mengenai pasar modal syariah. Di situ fatwanya berupa reksadana syariah, obligasi syariah, syariah mudharabah, terus prinsip modal, pasar modal, obligasi syariah tijarah, dan lain sebagainya. Nah, itu semua menjadi landasan-landasan yang akan ditetapkan untuk para investor syariah dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah. Selanjutnya mengenai peraturan di Bapepam dan LK. Bapepam itu sendiri adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, dan LK tersebut lembaga keuangan. Nah, dari situlah berdiri sejak tahun 2006. Nah, sekarang Bapepam dan LK ini diganti dan dinaungi oleh Kementerian Keuangan Indonesia, yang mana sekarang Bapepam dan LK ini diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini biasanya disebut OJK. Itu berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Nah, dalam peraturan Bapepam dan LK ini ada 3 peraturan mengenai penerbitan efek syariah, mengenai efek syariah di pasar modal, dan juga mengenai
kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nama saya Khalifatus Sa'diyah, NIM E 2019-3175. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan fungsi saham. Fungsinya yaitu yang pertama, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Juga memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas, dan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan produksinya, dan juga memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Baik, selanjutnya manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal, dan juga dapat menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara dan memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, dan juga dapat menciptakan lapangan kinerja atau profesi yang menarik dan memberikan kesempatan untuk memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya. Terlebih dahulu, nama saya Diki Rosidin, NIM E 2019-3151. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan produk di pasar modal syariah Indonesia. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu suku. Suku merupakan obligasi syariah, Islamic bonds, bukti kepemilikan bersama atau suatu aset proyek. Jadi dalam suku ini merupakan suatu bukti bahwasannya itu kepemilikan bersama atas suatu proyek. Nah, jadi bukan hanya untuk satu orang pemiliknya, jadi kepemilikan bersama seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Jadi di sini dalam reksadana di sini lebih ditekankan kepada pemodal kecil. Jadi yang di sana pemodal itu tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah investasinya tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saham syariah. Nah, saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tentu teman-teman sudah paham mengenai saham. Nah, jadi di sini dengan yang dimaksud saham syariah yaitu yang berbasis syariah. Seperti itu. Ya, baik, untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan, kendala dan solusi pengembangan produk di pasar modal syariah Indonesia. Yang pertama yaitu permasalahan. Yang permasalahan spekulasi investasi saham. Jadi permasalahan yang ada dalam pasar modal syariah Indonesia itu spekulasi investasi saham. Jadi spekulasi perkiraan tentang investasi saham seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu kendala pengembangan pasar modal. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, belum ada kekuatan yang melegitimasi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah UU. Yang kedua, pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana yang di dalamnya banyak bicara tentang cara pasar modal disyariatkan. Yang ketiga, sosialisasi instrumen pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Jadi yang menjadi kendala pasar modal syariah di Indonesia, yang pertama yaitu belum adanya legal dari pemerintah maupun Bapepam, dan tidak ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Dan yang kedua, pasar modal itu lebih populer kepada wacananya. Jadi yang dimaksud di sini hanya pembicaraan saja tanpa adanya implementasi, tanpa adanya realisasi dalam wacana itu. Jadi hanya sekedar wacana-wacana saja, tidak ada bukti nyata seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu sosialisasi instrumen pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena mengingat jika tidak ada dukungan dari pihak-pihak terkait, nah tentu
saham syariah ataupun pasar modal syariah ini tidak akan berjalan sesuai prinsip syariah jika tidak ada dukungan dari pihak-pihak, terutama dari pemerintah seperti itu. Nah, strategi yang perlu dikembangkan yaitu mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang mendorong perkembangan pasar modal syariah. Itu. Yang kedua, perlu keaktifan dari pelaku bisnis. Diperlukan rencana jangka panjang. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah dari para akademisi. Jadi harus dikaji lebih dalam lagi tentang pasar modal syariah, terutama di Indonesia. Nah, dan untuk yang selanjutnya, kaidah dan mekanisme transaksi. Terdapat beberapa kaidah dan mekanisme yang harus diketahui. Di sini ada 3. Yang pertama, mekanisme transaksi untuk pasar sekunder. Yang kedua, mekanisme transaksi untuk pasar perdana, dan mekanisme atau membentuk pasar modal syariah. Nah, jadi yang pertama tentang mekanisme transaksi untuk pasar sekunder dulu. Nah, di sini juga ada mekanisme transaksi untuk pasar perdana dan juga membentuk pasar modal syariah. Nah, itu perlu kajian-kajian lagi. Ya, kita sebagai mahasiswa tentu juga harus mengkaji lebih dalam tentang pasar modal syariah ini, yang mana kan mayoritas di Indonesia ini beragama Islam. Jadi tentu untuk yang berbasis syariah harus kita lebih kembangkan lagi, karena mengingat Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran syariat seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas. Apabila ada kesalahan kata, tutur kata ataupun tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.